Kajian kita pada minggu lalu membahas tentang sikap seorang pencari ilmu di dalam kesehariannya agar mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disampaikan oleh Imam Syekh Az-Zarnuji, jikalau sudah seorang santri, seorang pencari ilmu itu mendapatkan ilmu, paham tentang ilmu yang dipelajari, yang pertama yang harus dilakukan atau dibuat adalah meyakini bahwasanya ilmu itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dengan usahanya dia belajar berulang, membaca sampai 5 kali, ya berpikir keras, bahkan di sela-sela waktu kosong dia tetap belajar, mengisi waktunya dengan belajar. Demikian memang itu adalah usaha ikhtiar wajib bagi manusia. Harus berusaha, segalanya harus diusahakan. Tapi ketika sudah memperoleh yang diusahakan, jangan sampai meyakini itu hasil hanya dari usahanya. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Harus dikembalikan semuanya adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah hendaknya dia senantiasa bersyukur. Ya, setelah yakin ilmunya itu dari Allah, dia bersyukur dengan cara mengucapkan alhamdulillah secara lisan, beramal kebaikan dengan ilmu yang dia peroleh dengan anggota badan, dan di dalam hatinya dia senantiasa memuji Allah. Yang tadi itu diantaranya meyakini ilmunya dari Allah. Ditambah lagi, jika dia punya harta, maka dia bersedekah. Apalagi hartanya itu bersumber dari ilmunya. Dia pandai, bisa jadi mendapatkan pekerjaan, ya kan? Jadi itu akhirnya punya rizki. Mana rizki? Siapa namanya rizki? Malik. Maksudnya punya penghasilan. Ya, kalau laki-laki rizki, kalau perempuan rizki, ya ada rizkinya. Rizka. Apa kodan? Siapa kodan rizka kodan? Ya, apalagi harta yang dari usaha dengan ilmunya, maka ini anak Ustaz perlu disedekahi. Tujuannya apa kemarin? Agar menunjukkan rasa syukur yang pertama, dan Allah Ta'ala berkenan untuk memberikan tambahan, baik tambahan ilmu, terutamanya adalah tambahan ilmu ataupun tambahan rizkinya. Mungkin secara nominal tak bertambah, tapi ternyata rasa cukupnya yang bertambah, rasa qanaahnya yang bertambah. Ya, demikian ya. Jadi bersyukur dengan bersedekah. Kemudian selanjutnya senantiasa meminta petunjuk dari Allah. Diminta petunjuk itu semalam. Ya, diminta. Jangan sampai kita merasa sudah paling benar dengan ilmu yang kita peroleh. Tidak. Senantiasa kita harus meminta petunjuk kepada Allah meskipun sudah ada ilmu. Jangan sampai kemarin menjadi golongan yang sesat. Siapa itu kemarin? Golongan yang mengandalkan kepada akalnya sendiri. Segala yang dipikirkannya dianggapnya paling benar. Yang tidak sesuai dengan pikirannya maka salah. Ini yang tidak baik. Kenapa demikian? Karena sejatinya semua itu harus dikembalikan kepada syariat, kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau hasil pikiran itu sesuai dengan syariat, alhamdulillah, berarti benar pikirannya, ijtihadnya benar.
Tapi kalau tidak sesuai dengan syariat, maka kita yang harus mengalah. Jangan memaksakan kehendak, jangan memaksakan hasil pemikirannya yang salah, itu tidak boleh. Harus dikembalikan kepada syariat. Kalau dipaksakan, maka orang-orang seperti itu semalam akan terhijab dari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan terhalang bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjadi sesat ya untuk dirinya sendiri, bahkan menyesatkan orang lain. Nauzubillah ini. Makanya ya tidak boleh mengandalkan pikirannya sendiri. Oh saya itu, menurut saya, itu tak boleh. Ya, siapa kamu? Gitu kan? Menurut saya, oh saya itu begini tak boleh. Dia dikembalikan di dalam agama Islam. Syariatnya bagaimana? Aturan Islam bagaimana? Ilmu agama Islam bagaimana? Itu yang benar. Menurut ilmu Islam, di dalam agama Islam, begitu ya. Makanya kita mempelajari ilmu untuk mengetahui ilmunya. Ketika sudah tahu ilmunya, diterapkan, bukan dengan pikirannya sendiri. Dengan demikian, jikalau sudah dilakukan 3 hal tadi, meyakini ilmunya dari Allah, senantiasa bersyukur dengan semua yang didapatkannya, yang dimilikinya, kemudian senantiasa meminta petunjuk dari Allah, ya, maka orang-orang semisal ini, anak Ustaz, para pencari ilmu yang semisal ini, insya Allah akan mendapatkan tingkatan pengetahuan yang lebih tinggi daripada ilmunya. Apa itu? Yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah. Tidak hanya ilmu teori saja, 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak. Tapi di dalam 2 itu apa hikmahnya dibuat oleh Allah? Siapa yang membuat 2 itu? Siapa yang membuat 2? Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala itu berpasangan 2, kecuali Sang Pencipta. Sang Pencipta lah yang wahid, ya, ahad, tunggal, qul huwallahu ahad. Jadi di situ ada hikmahnya. Jikalau memang tadi diresapi ilmunya itu dari Allah, gitu ya. Maka dicatatkan oleh Rasulullah SAW kemarin, man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Kalau seorang hamba itu sudah mengenali dirinya, bahwasanya dia itu sebagai makhluk yang lemah, yang tak punya kuasa atas segala apapun, atas dirinya, apalagi atas orang lain, maka seorang hamba yang seperti ini akan semakin dekat, semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus dikaji oleh para santri, terutamanya yang sudah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, mau 6 tahun. Jangan sampai nanti sudah di kelas 6, kelas 5, mau berakhir pembelajaran di pesantren, begitu-begitu saja. Ya, begitu-begitu saja. Dapat ilmu, syukur kalau diamalkan. Takutnya tak mau beramal. Kalau begitu nanti susah akan bisa ke tingkatan makrifat. Kemudian nanti lulus. Syukur-syukur kalau memang masih mau belajar, datang ke majelis-majelis taklim, ke pengajian, datang ke ustaz ini, ke kiai ini, alhamdulillah. Takutnya sudah terhenti, fokus hanya ke formal, belajarnya di bangku saja. Kalau nggak masuk kelas nggak belajar. Yang dikejar hanya kertas selembar. Apa itu? Ijazah. Nah, takutnya ini. Oleh karenanya gunakan anak ustaz waktu kalian yang mungkin terbatas di pesantren ini, ya, di pesantren ini kan sampai 6 tahun maksimal. Itu dikaji kemana, macam mana, bagaimana setiap hari saya semakin dekat ilmu saya ini dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semakin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saya? Ya, kenali dirinya. Nah, itu harus dikaji. Maka diamalkan apa-apa yang telah disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji.
idza arafa ajza nafsihi arafa qudratallahi ta'ala. Maka siapa saja yang sudah mengenali dirinya tadi itu lemah, maka dia akan mampu mengenali kekuasaan Allah. Ya, termasuk akalnya tadi. Akal ini tidak bisa menjangkau segalanya. Ada hal-hal yang tidak bisa dirasionalkan, dipikirkan, dinalar. Ya, tak bisa. Maka itulah batasan sebagai makhluk. Maka harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ya'tamilu ala nafsihi wa aqlihi, sehingga tidak dia itu berpegang hanya pada dirinya dan akal. Tidak. Segala sesuatu yang memang dirinya tidak mampu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Jika dipaksakan anak ustaz hanya mengandalkan akal pikirannya saja, nanti akan terjerumus kepada apa namanya itu, yang tidak percaya Tuhan. Ateis. Ya. Bukanlah kafir, tapi ateis. Semua Tuhan itu tidak ada. Yang ada hanya pikirannya sendiri. Itu ada cerita biografi seorang studius di sana, di Eropa, Inggris kalau tidak salah. Terjerumus ke situ. Kenapa? Hanya mengandalkan pikirannya. Lupa Ustaz namanya. Tapi beliau itu ketika mau meninggal itu kena sakit, ya sakitnya bikin dia itu lumpuh. Siapa namanya? Lupa Ustaz. Pintar sekali. Siapa? Betulan ini orang betulan itu, ya. Disitulah dia akhirnya menyadari dia saja tak bisa menyembuhkan sakitnya. Kena teguran dia mau akhir hayat itu. Siapa namanya? Lupa Ustaz. Ya, tapi tetap dia itu ngeyel, ya ngeyel gitu. Belum diberi hidayah oleh Allah Taala. Dia tidak bisa menyembuhkan sakitnya dengan kepintarannya tadi, tapi tak mengakui bahwasanya adanya Tuhan yang menciptakan sakit dan juga sembuh. Itu lupa Ustaz, nanti dicari tahu ya. Dia itu pokoknya di Universitas Harvard juga Harvard. Di mana ya? Di Inggris. Inggris ya, di Harvard itu. Pintar sekali, jenius. Tapi mau meninggal lumpuh dia, kena stroke. Itu siapa namanya, lupa Ustaz. Nanti kalau Ustaz sempat cari tahu ya. Tengok biografinya, termasuk yang ateis ini. Karena mengandalkan akal pikirannya saja, ya. Oleh karenanya pesan daripada Imam Az-Zarnuji, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar untuk menata hati, mengkaji hati, bertawakal. Apa itu tawakal? Berserah diri, berpasrah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah ikhtiar, setelah berusaha, setelah berdoa dengan sungguh-sungguh, berijtihad dengan kesungguhan, setelah itu hasilnya diserahkan. Ya kan? Sudah belajar, ya Allah, saya seharian ini mulai dari jam 3:30 saya bangun, ya Allah. Ada 3:30 ada yang sudah bangun? Ada dua buku, dua Al-Quran, apa ada. Buka mata saja lah, ada 3:30 yang sudah buka mata. Betul. Terlambat pagi ini, bukan terlambat sore. Alhamdulillah kalau yang ada, mudah-mudahan kursi orang ya. Berguna aja itu. Ya Allah, saya sudah 3:30 ya Allah untuk belajar, berusaha, berdoa di situ. Setelah itu bertawakal. Mudah-mudahan yang memang betul bangunnya 3:30 diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum diusahakan, ya diusahakan. Kenapa? Itulah kuncinya semalam di awal-awal. Termasuk kesungguhan bagi seorang santri dibuktikan dengan mau bangun malam, sahirul layali, ya, bukan begadang, bukan istirahat dulu jam 11, tidur, berikan apa dan badan. Setelah itu usahakan bangun sebelum azan sholat tahajud, berdoa, mutola'ah, murojaah, jadi sudah semua. Insya Allah yang bisa
Kemarin disampaikan oleh Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani semalam dalam kitabnya bahwasanya modal bagi seorang hamba agar bisa dia itu bertakwa, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa mempunyai keyakinan yang teguh bahwasanya Allah lah yang memberikan dia itu segalanya, rizki dan segalanya dari Allah. Setelah berusaha tadi, bertawakal, kuat keyakinannya, apa semalam modalnya? Sabar, ya. Sabar. Diusahakan semua perintah Allah dijalankan, larangannya dijauhi. Itu perlu kesabaran. Kalau tidak sabar, apa artinya sabar? Tahan. Ya, kalau tidak sabar akan melenceng, malas menjalankan perintah Allah, suka menjalankan larangan Allah karena terdorong oleh nafsu. Jadi sabar ya. Makanya sabar itu bukan hanya ketika menerima musibah, bukan. Sabar itu kata ulama ada tiga. Ya, yang pertama yang umum yang kita ketahui itu adalah as-sabru 'alal adza. Sabar ketika mendapat sesuatu yang menyakitkan. Ya kan? Dapat musibah, mungkin meninggal keluarganya, orang tuanya, musibah, kehilangan, ya, ada sebagainya, itu musibah. Maka sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikembalikan semuanya milik Allah. Sabar. Itu yang umum yang kita ketahui. Yang kedua, as-sabru 'ala ta'ati. Sabar untuk menjalankan ketaatan. Kalau tidak sabar, susah bangun subuh itu. Ya, susah bangun subuh itu kalau tidak sabar. Digedor-gedor marah dia, atau paling tidak kalau marah pinggang dia. Kan gitu kan. Kalau nggak sabar tuh susah, maka harus tahan. Ya, betul-betul dipegang niat untuk berbuat ketaatan, beribadah. Yang ketiga apa? As-sabru 'anil ma'asi. Sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Nafsunya ini menggebu-gebu ini. Udah gak apa-apa, gak ada orangnya itu, enak itu, sikit aja, gak ketahuan nanti, ya kan? Itu kan masih ada 5 ayat, tulis apa, 1 aja, ya kan? Begitu, nafsunya menggoda. Tapi kalau dia sabar, tidak akan dia ikuti. Jadi sabar ya. Maka kalau ingin takwa, ingin tawakal, ingin menjadi wasifon, orang yang punya keteguhan hati yang kuat, keyakinan kepada Allah. Ya, al-ghaniyu itu adalah Allah. Mempunyai ghinan nafs, kekayaan jiwa, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka harus bersabar. Ya. Semalam bahasa beliau semalam disampaikan pada Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Ya gulam, in aradta an takuna muttaqiyan mutawakkilan wasiqan. Wahai anakku, ya gulam. Dipanggil gulam. Gulam. Apa artinya gulam? Anak remaja awal. Ya, remaja itu artinya ada remaja awal seperti kalian ini, mulai usia 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun sampai mungkin umur 19 atau 20. Nah, itu namanya gulam. Apa? Gulam. Ya. Nanti kalau sudah di atas 19 20 sudah siap untuk menikah menurut negara dan agama, namanya syabab. Maka di dalam hadis itu ya ma'asyar syabab gitu kan. Wahai para pemuda yang sudah matang, sudah dewasa, umur kuliah lah. Siapa yang mau dari kalian maka menikahlah. Begitu dalam hadis, pakai kata syabab. Tapi kalau belum matang, masih awal-awal, umur 12, 13 sampai mungkin 19 itu ya, 18 lah. Punya KTP itu namanya gulam. Nah, oleh karenanya dulu sahabat Anas ya, bukan sahabat Anas ikut Rasulullah itu di umur 10 tahun.
dihibahkan oleh ibunya kepada Rasulullah untuk melayani Rasulullah di kota Madinah umur 10 tahun. Nah, beliau itu mendapat panggilan oleh Rasulullah ya Ghulam, ya Ghulam. Nah, di antara sahabat-sahabat yang mendapatkan pesan atau panggilan oleh Rasulullah dengan kata Ghulam umur 10. Nah, ya, umur 10, 11 sampai 20 lah. Nah, di bawahnya itu Tiflun, ya Tiflun umur SD kelas 4, 5, 6, 4, 3 ke bawah ya, 4, 3, 2 itu Tiflun. Nah, sampai balita umur 5 tahun. Kalau 5 tahun apa? 5 tahun sampai 1 tahun Sobiun, Sobi. Nah, ya jadi Ghulam dipanggil oleh si Abdul Qadir Al-Jilani itu dengan Ghulam. Kenapa? Karena dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, kata Ghulam ini anak ustaz diambil dari kata ihtilam. Nah, ihtilam. Nah, ihtilam itu adalah maknanya syiddatus syabab. Apa? Maknanya syiddatus syabab. Apa itu ustaz? Kuatnya nafsu, kuatnya apa namanya itu? Jiwa muda. Nah, awal-awal remaja itu kuat nafsunya. Ya, pakai sif syabab. Nah, itu. Oleh karenanya, kalau tidak ditata betul si Ghulam ini umur 11, 12 sampai 20, ini bahaya. Kalau sudah salah jalan, salah terus nanti susah mendapat hidayah. Makanya syukur anak ustaz diletakkan di pesantren, ditaruh orang tuanya belajar di pesantren, terhindar dari godaan-godaan yang bisa menjerumuskan. Mulai dari sanawiyah ke aliyah. Makanya yang sanawiyah itu lanjutkan dia, biar selamat. Susah-susah nanti Ustaz Munir sudah menyampaikan pengajian Ustaz Ulum, Ustaz Tunas, nanti kelas aliyah lepas. Ujung-ujungnya bukan hanya lepas belajarnya, lepas maaf ya, itu barang khususnya, lepas jilbabnya. Na'udzubillah ini, yang kualat lepas celananya sama sarungnya, lepas celana. Maksudnya pakai celana pendek aja. Nah, itu maksudnya, bukan lepas celananya. Ya, jadi sampai kelas 6 biar selamat sebulan insya Allah. Ditata di sini. Kenapa? Masih umur-umur rawan. Tadi itu ya, syiddatus syabab. Ya, syiddatus syabab. Makanya Ustaz semalam dalam pengajian, ini mungkin namanya cerita aja nanti, cerita banyak ya kan? Bukan cerita kan? Dalam suatu pengajian semalam Ustaz ikuti bahwasanya di antara penjelasan tafsir surah Al-Kahfi yang peristiwa kedua oleh Nabi Musa berguru kepada Nabi Khidir. Apa itu? Membunuh seorang pemuda. Ya, membunuh seorang pemuda. Apa itu ayatnya? Dibacakan aja yang apa? Surah Al-Kahfi ayat berapa itu? 74. Fantalaqo. Kemudian apa ayatnya artinya? Fantalaqo hatta idza laqiya ghulaman faqatala. Lalu Nabi Khidir bersama Nabi Musa berangkat. Setelah peristiwa yang pertama melubangi perahu berangkat. Dalam perjalanan yang kedua ini berjumpa dengan Ghulaman. Tadi itu Ghulaman, remaja awal. Ya, umur 12, 13 itulah ya. Kemungkinan sudah boleh. Mungkin ya 15 lah, 15 ke atas. Faqatalah, lalu Nabi Khidir membunuhnya, dieksekusi. Dalam keterangan kitab tafsir yang Ustaz kaji semalam dalam satu majelis, itu Nabi Khidir membunuhnya 3 tahapan. Yang pertama dipukul kepalanya pakai batu, peletak, pakai batu. Kemudian yang kedua dipatahkan lehernya, ketepak, gitu ya. Baru yang ketiga disembelih, digorok. Nah, kenapa demikian? Ternyata si
si Gulam ini begal, begal, ya, suka menganiaya, suka mengancam orang-orang yang lalu lalang di jalan antara dua desa. Nah, dikatakan dalam tafsirnya itu ada yang mengatakan namanya si pemuda ini adalah Syam'un, si Sam'un, ya. Nah, kalau dilihat dari pelajaran historisnya, sejarahnya, namanya Sam'un. Nah, ternyata dia ini selama ini berbuat kejahatan. Halo, ya, serius ini ceritanya. Jangan nanti jadi begal ya. Jadi begal mana sekolah dulu pesantren Pak Polisi. Loh, pesantren jadi begal, pesantren mana? Kalau kamu tahu, jangan jadi begal lagi. Jangan, doakan temannya yang bagus-bagus ya. Nah, ternyata selama ini tak diketahui orang tuanya. Orang tuanya itu padahal dalam kisahnya itu adalah pemuka di antara dua desa ini. Ayahnya menjadi pemuka tokoh di desa seberang, si A, desa A misalkan. Ibunya tokoh di desa B. Nah, jadi di tengah-tengah jalan anaknya ini suka nongkrong, tapi begal. Semua orang yang lewat-lewat dipala, harta atau nyawa atau harta. Nah, gitu, dibalas. Ya kan? Nah, ketika mau dibunuh oleh masyarakat, mau dihukum, dia ini pasti lari. Kalau nggak ke desa ayahnya, desa mamanya. Sudah sampai di sana, nggak berkutik lagi masyarakat. Kenapa? Karena ayah mamanya tadi orang terpandang. Bahkan dibela oleh ayah mamanya. Ketika disampaikan perjalanannya begini, anaknya menolak, tidak mengakui, bahkan bersumpah. Namanya orang tua yang terlalu sayang kepada anaknya, tidak melihat bagaimana pergaulannya, tidak berdiri dengan benar, hanya fokus bekerja, ya kan, karena dari tokoh tadi, jadi tokoh, nggak peduli dengan pendidikan anaknya, maka orang tuanya percaya saja dengan anaknya. Nggak mungkin anak saya sudah bersumpah itu, nggak mungkin, bukan anak saya itu. Udah sana, nggak usah lagi kamu anak saya, itu kata orang tuanya. Akhirnya nggak pernah dieksekusi, nggak pernah dapat hukuman. Nah, terakhir apa? Allah Ta'ala mengutus Nabi Khidir alaihissalam untuk mengeksekusi. Waktu main-main sama kawannya di pantai, ya, di pantai ceritanya itu. Tapi ini dihijab oleh Allah Ta'ala. Hanya Nabi Khidir sama Nabi Musa yang tahu kejadiannya. Kawan-kawannya ini nggak tahu apa. Itu menunjukkan keistimewaan seorang nabi. Ditutup kejadiannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu kisahnya. Jadi karena dia selama ini aman-aman saja, Allah Ta'ala turun tangan melalui Nabi Khidir alaihissalam. Kenapa? Karena ternyata si Gulam ini, ya, yang remaja awal ini, selama ini yaitu menjadi begal. Nah, kenapa jadi begal? Salah pergaulan dan tidak mendapat pendidikan yang betul, yang benar-benar perhatian dari orang tuanya. Nah, makanya alhamdulillah semuanya berada di pesantren, belajar agama. Maka yang sanawiyah lanjut di Ali, biar nanti tidak jadi ya. Alhamdulillah, maksudnya bukan itu, tidak salah jalan, ya, belajar berulang. Siapa saja yang berulang belajar, insya Allah terjaga. Masalahnya kadang-kadang lupa dengan tujuannya di pesantren. Asik tadi itu saja main-main. Kenapa main-main? Merasa aman, terlena. Bahasa agamanya itu mendapat istidroj. Aku aman-aman aja ya, yang penting naik terus tiap tahun. Naik kelas aman, nilai rapot ada meskipun KKN libur aman, gitu kan? Nah, itu yang selama ini kurang disadari. Itu namanya istidroj. Dibiarkan oleh Allah
merugi. Nauzubillah ini. Nah, mudah-mudahan yang hadir ini ya dan semuanya sampai Al-Kautsar mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terhindar daripada istighfar itu. Ya, bukan nilainya anak ustaz yang dikejar itu, tapi kesungguhan belajarnya. Kalau sungguh-sungguh, insya Allah lulus. Diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji, sudah kita kaji. Kalau sungguh-sungguh kita amalkan, yakin kita dengan apa yang dikaji ini, dibaca ini, insya Allah lulus. Meskipun nilainya memang KKN, tapi KKN-nya ini KKN yang putih, 50 putih tadi. Kenapa? Ya memang kemampuannya seperti itu setelah berusaha. Ada yang KKN 50 tapi merah. Merahnya marron pula, gelap kali merahnya, marron. Ya kenapa? Itu nilai karena terpaksa. Yang diwakil ujian ya, biasa ada nanti. Terpaksa kenapa? Kalau nggak naik bahaya ini. Komentar nanti walinya komen. Naikkan aja lah. Begitu jadinya. Itu yang nggak bagus. Jadi berusaha kalian belajar sungguh-sungguh, hasil serahkan kepada Allah. Jangan terlena. Jangan nggak mau belajar. Kenapa? Aman kok, tetap naik kok, dapat nilai kok, dapat rapor kok, ya kan? Akhirnya jadi pokok berpokok, jadi ayam. Ya, jadi ayam besar-besar disembelih legal. Ya, jadi belajarnya harus ditata niatnya sungguh-sungguh. Wa hasil meskipun 50, tapi 50-nya putih. Ya, 50-nya bersih dengan ridho guru, dengan doa guru di situ. Meskipun 50 nanti lulus, insya Allah bermanfaat jadi orang. Tapi kalau nggak serius, nggak belajar, nggak mau hadir ke kelas, hanya ujian aja hadirnya, bahkan ujian pun nggak mau pena, tunggu orang lain yang akan jawabannya. Ini 50-nya merah, agak hitam, marron tadi ya, marron. Lulus dia, nggak jadi orang, jadi begal, jadi begal, ya. Jadi harus sabar. Kalau mau menjadi bertakwa, tawakal, ya, kemudian wasikot harus bersabar. Sabar harus betul-betul tahan. Gak boleh kita gak tahan. Bisa sabar itu dari ikhlas. Ya, kalau ditarik lagi, bisa sabar itu dari ikhlas. Ikhlas sudah dikaji oleh Ustaz Munir semalam. Bagaimana biar ikhlas? Ya, bagaimana biar ikhlas? Sudah dikaji oleh Ustaz Munir. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yahdihi ila siratin mustaqim. Wa yahdihi ila siratin mustaqim. Ketika seorang pencari ilmu sudah bisa bertawakal kepada Allah dan senantiasa meminta petunjuk kebenaran dari Allah, maka yang pertama semalam Imam Az-Zarnuji mengambil kutipan dari ayat Al-Quran sebagai iktibas. Ya, iktibas semalam adalah mengutip Al-Quran untuk sebagai penguat dalam kalam, atau bisa juga untuk doa. Ya, dibuat doa. Khususnya ayat-ayat yang memang berbentuk doa. Rabbi firli wali-walidayya warhamhuma kama rabbayani. Dibuat doa untuk keseharian. Kalau semalam kita sampaikan, menurut Imam Malik pada kali ini iktibas itu boleh, tapi tak boleh berubah lafaz dan konteksnya. Ya, teks dan konteksnya tidak boleh berubah. Itu pada Imam Maliki. Tapi Imam Syafi'i boleh berubah lafaz teksnya, tapi konteksnya tetap. Makanya kalau kita berdoa, lagi apalagi sholat berjamaah, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna, kan berubah teksnya kan? Begitu, itu namanya iktibas. Wa yahdi ila siratal mustaqim, dan Allah akan menunjukkannya pada jalan yang lurus. Iktibas yang pertama semalam adalah wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa saja yang bisa bertawakal berpasrah kepada Allah, maka Allah yang akan menjaminnya, mencukupinya. Itu yang pertama. Iktibas daripada ayat Al-Quran yang pertama. Yang kedua, wa yahdi
hidupnya terarah. Ya, insya Allah sesuai dengan aturan agama Allah, agama Islam. Tidak menyala, ya, bukan menyala waktu, bukan. Tidak berbuat salah, nanti menyala waktu, bukan. Ya, tidak berbuat salah. Ya benar, ya benar. Nah, ya. Jadi yang pertama Allah akan mendukungnya, yang kedua Allah akan senantiasa menunjukkannya kepada jalan yang lurus. Kemudian, wa man kana lahu malun fala yabkhal. Sudah titik ya. Pembahasan selanjutnya, siapa saja yang dia itu memiliki harta, maka jangan polis. Siapa saja yang memiliki harta, ya, maka jangan pelit, jangan dipikir. Kenapa jangan pikir? Karena itu tadi daripada bentuk bersyukur. Kalau kita mau bersedekah, mau berbagi, itu menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagilah, meskipun tidak setiap hari, sesekali, ya kan? Nah, apalagi kalau ada kiriman, ya, datang paket. Jangan nanti masuk kemari semua, tak ada yang dibagi. Di zaman Ustaz dulu, yang semisal ini yang Ustaz, ada kiriman, ada paket, datang walinya, kok gak ada yang dibagi, itu lemarinya diangkat rapi-rapi satu kamar, kemudian dipotong. Apa namanya? Iya Pak, ini goyang-goyang, mudah-mudah. Oh, udahlah, makanan itu campur sama baju semua. Nah, ya, itu masing-masing. Ada nanti yang sudah gitu kan, dibalik lagi, dibalik. Dibalik, enak di bawah. Itu jangan Ustaz dulu. Kalau sudah dibagi, kalau disisakan untuk dia sendiri, kawan-kawan maklum. Maklum lah, ya kan. Tapi kalau kalian dibagi, itu habis itu, digocang lemarinya, gocang dan itu dibalik. Itu waktu orangnya nggak ada. Kalau ditanya, siapa ini buat ini? Nggak tahu, nggak tahu, ya, nggak tahu karena rame ya. Itu ya, jangan polis ya, dibagi sekali nggak apa-apa, ya. Ada rezeki, bersyukur lagi, sedekah. Apalagi kalau yang wajib dikatakan dalam syaratnya jangan pelit. Jikalau yang wajib, apa itu zakat? Apanya banget? Sama, nggak boleh. Introspeksi diri masing-masing, mengaji diri, ya, bukan mengaji orang lain. Apalagi yang wajib yaitu zakat. Haram kalau pelit dengan zakat. Keluarkan zakatnya, ya, zakatnya dikeluarkan. Terutamanya zakat fitrah, zakat masing-masing. Karena nanti kalau sudah dewasa punya nafkah sendiri, keluarkan zakatnya. Jangan tidak mengeluarkan zakat. Wa yabghi an yata'awwadha billahi. Kemudian sikap yang keempat, ya, keempat ini. Setelah meminta petunjuk kepada Allah, senantiasa minta hidayah kepada Allah. Yang keempat, semestinya seorang mencari ilmu meminta perlindungan kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah. Minal ghufli, dari pelit ini. Nah, ya, jadi harus dihindarkan dari pelit. Bagaimana? Dilatih dan juga minta perlindungan dari Allah. Makanya setiap pagi subuh kita baca mulai apa? Laki. Di antaranya apa? Allahumma inni a'udzubika minal apa? Minal ajzi. Terus? Di antaranya ada wal bukli. Ya. Mana bacanya mulai itu? Allahumma inni. Gimana Pak? Allahumma ini minal ajzi wal kasal. Kemudian wal jubli wal kasal. Minta perlindungan. Makanya ikut baca wirid latif. Nanti dihafal. Kelas berapa hafal wirid latif? Kelas 3 sudah hafal wirid latif? Belum? Kelas 4. Kelas 4 ya? Dihafalkan, dibaca ya.
Jangan pelit-pelit dari santri, nanti malah menghambat datangnya ilmu. Karena ilmu itu adalah rizki, ya, pemberian Allah Taala, harus disadari itu. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyu da'in adwa'u minal bukhli. Mana ada penyakit yang lebih kronis daripada pelit. Yang mana ada penyakit yang lebih kronis daripada pelit. Maksudnya tidak ada penyakit yang paling bahaya, ya, yang menyerang menjangkiti seseorang itu adalah kecuali pelit. Kalau sudah pelit, maka penyakit-penyakit hati yang lain itu akan muncul. Dari pelit bisa jadi sombong, dari pelit bisa jadi hasad, dengki, dan sebagainya. Itu bersumber dari pelit. Maka dilatih. Maka bagus itu kalau misalkan diusulkan kepada IPA untuk melatih dia bisa bersedekah, tidak pelit-pelit. Kiranya adalah kas, ya, kas sosial. Di zaman Ustaz saya dulu itu ada Ustaz. Setiap hari Jumat kalau tidak salah Ustaz dulu itu SD harus kas 500 perak. 500 perak. Ini yang ini kalau logam itu. Nah, kopek itu kuning dulu warnanya, ya kan? Nah, itu apa? Kalau ada temannya sakit, maka dari situ. Ada temannya pengalaman, dari situ. Ada gurunya kena musibah, dari situ. Nah, itu dilatih setiap Jumat mau sedekah. Nah, ya, kopek. Kita tengok di asrama banyak kali kopek itu berserakan. Gak berharga kopek. Tapi kalau disedekahkan, masya Allah. Bina. Kenapa bina ya? Ya, karena 500 itu kalau disedekahkan dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Berapa jadinya? Goceng 5.000 dapat kopi. Kopinya nanti di surga, bukan di dunia, ya kan? Karena kebaikan itu minimal dilipat gandakan Allah Taala 10 kali lipat. Maksimal berapa? 700. Ada yang mengatakan tak terhingga. 700 kali 500 berapa ya Ustaz? 35.000. Dapat apa aja itu? Bakso, ayam penyet, ya kan? Itu tapi di surga, bukan di dunia. Jadi jangan dilihat nominalnya yang jadi 500 perak. Niatkan untuk sedekah, ikhlas karena Allah Taala. Nanti pahalanya memenuhinya di surga. Daripada berserak-serak biasa bopek banyak lagi bopek itu. Dulu buat ya kismu apa itu? Kismu Sihar, ya kan? Kismu Nasir, namanya Nasir, orang yang menolong. Kismu yang suka menolong. Nah, dibuat untuk sedekah hari Jumat, bopek. Tapi betulan nanti dialokasikan dananya jelas. Ada LPG-nya, laporan bertanggung jawaban. Kelas ini ada yang sakit keluar sekian. Kelas ini ada yang kemalahan keluar. Melatih dia tidak pelit. Karena nanti kalau misal ada pengalaman ada yang sakit langsung diminta misalkan 2.000, kadang berat, ya kan? Kadang berat. Langsung seketika 2.000, apalagi 5.000, 10.000, kadang berat. Nah, makanya dilatih. Kopi aja dulu. Nah, gitu ya. Intinya jangan pelit, ya. Terakhir apa Ustaz? Semua yang disampaikan oleh Imam Az-Zarnuji ini tadi agar kita dapat mengamalkan
semakin baik. Kenapa? Karena Allah dalam hadisnya, dalam hadis Rasulullah menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi kalau semakin paham, maka semakin baik. Semakin baik, maka itulah yang dikehendaki Allah. Allah menghendaki dia baik karena Allah ingin mengenalkan dia kepada Allah. Ditambah lagi dalam keterangan Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani juga dalam keterangannya di sini kitab Fathul Rabbaniyah, idza aqala rabbahu azza wa jalla aqahu ma'rifata. Dalam sebuah hadis beliau menyampaikan bahwasanya idza aqala al-'abdu rabbahu azza wa jalla aqahu ma'rifata. Jika seorang hamba itu sudah bisa senantiasa taat kepada Allah dengan ilmu yang dia peroleh tadi, maka Allah akan menganugerahinya ma'rifat, mengenal Allah. Jadi ilmunya digunakan untuk berbuat kebaikan, taat kepada Allah. Sudah tahu wajib sholat 5 waktu, jangan tinggal. Sudah tahu wajib hormat sama orang tua dan guru, dilaksanakan. Sudah tahu harus berbuat baik kepada siapapun, dilaksanakan. Maka orang-orang sekitar ini akan mendapatkan ma'rifatullah. Itu yang diharapkan oleh kita selaku seorang santri. Ya, pesan beliau lagi, ya bulan lagi. Ya, jadi sasaran beliau itu memang menasihati semisal anak seperti ini, remaja-remaja muda, karena perhatian beliau. Kalau tidak diarahkan bahaya nanti, salah jalan. Ya. Ta'arraf li ma'rifatillahi azza wa jalla fa innaha aslu kulli khairin. Ya, jadi kalau sabar adalah asas daripada bisa bertakwa, bisa bertawakal, bisa berpegang teguh dengan kudrah Allah, kekuasaan Allah. Maka di sini beliau menyampaikan, bertujuanlah kamu untuk bisa mengenal Allah. Kenapa? Fa innaha aslu kulli khairin. Karena sudah menjadi jaminan mengenal Allah adalah dasar dari setiap kebaikan. Ya, Allah Ta'ala itu menghendaki hambanya untuk berbuat baik. Kalau mengenal Allah, maka semua yang diperbuat hambanya akan menjadi baik. Jadi dilatih ya, ilmunya digunakan